Hai hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan materi kimia kelas 10 mengenai bab tata nama senyawa. Yang pertama untuk tata nama suatu senyawa ion, di mana senyawa ion ini terbentuk dari logam dan non-logam, di mana non-logamnya bisa monoatomik yang terdiri dari satu atom atau poliatomik. Kita akan mulai dari penamaan monoatomik. Yang pertama, jika ada logam golongan A, jadi logam yang berasal dari golongan 1A dan 2A ditambah dengan suatu non-logam monoatomik. Nanti aturannya adalah nama logam diikuti nama non-logam plus kata-kata ida. Contohnya adalah KCl. K di sini adalah kalium, kemudian Cl adalah klorin, ditambah ida kita lebur menjadi klorida. Contoh yang berikutnya ada MgBr2. Mg adalah magnesium, Br adalah bromin, ditambah ida menjadi bromida. Contoh berikutnya ada Na2S. Na di sini adalah natrium, S adalah sulfur, ditambah ida menjadi sulfida. Kemudian ada juga CaO, Ca adalah kalsium, O adalah oksigen, ditambah ida lebur menjadi oksida. Jadi ketika ada suatu penamaan logam golongan A dengan logam monoatomik, jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan angkanya, langsung sebutkan saja nama-namanya, nanti nama non-logamnya tinggal ditambah kata-kata ida. Kemudian jika logamnya berasal dari golongan B atau transisi ditambah suatu non-logam monoatomik, nanti aturannya adalah nama logam diikuti Romawi yang menunjukkan biloks logam tersebut diikuti nama non-logam plus kata-kata ida. Contohnya adalah CuCl2 yang namanya adalah tembaga 2 klorida. Jadi Romawinya akan bergabung tanpa spasi di nama logamnya. Jadi Cu adalah tembaga, biloksnya adalah 2 klorida. Nah, kenapa bisa 2? Sebelumnya sudah saya jelaskan penjelasan mengenai penentuan biloks di bab sebelumnya. CuCl2 adalah senyawa netral yang total biloksnya adalah 0 atau sama dengannya 0. Cl itu adalah unsur golongan 7A yang biloksnya adalah -1. Karena Cl-nya ada 2 berarti saya kali 2 menjadi negatif 2. Agar 0 berarti Cu-nya plus 2. Nah, karena di sini Cu-nya plus 2 berarti Romawi dari tembaganya adalah 2. PbO timbal 2 oksida. Pb adalah timbal yang biloksnya adalah 2, kemudian O adalah oksigen tambah ida menjadi oksida. Kita cek kenapa timbal ini bisa bermuatan plus 2 atau biloksnya adalah plus 2. Jadi PbO adalah senyawa netral berarti sama dengannya adalah 0. O biloksnya selalu negatif 2. Agar 0 berarti kan Pb-nya harus positif 2. Karena di sini Pb-nya plus 2 berarti Romawi dari timbalnya adalah 2. Berikutnya senyawa ion yang berasal dari logam golongan A dan non-logam yang poliatomik. Kita harus tahu beberapa nama dari ion poliatomik. Di sini ada beberapa nama dalam tabel. Misal NO3- itu nitrat, CH3CO- asetat, SO32- sulfit, SO42- sulfat, dan sebagainya. Nanti penamaannya yaitu nama logam langsung diikuti nama ion poliatomiknya. Contohnya K3PO4. K namanya adalah kalium, PO4 di sini namanya adalah fosfat. Berarti kalium fosfat. Kemudian BaSO4, Ba adalah barium, kemudian SO4 berdasarkan tabel namanya adalah sulfat. Kemudian ada Al, NO3 3 kali. Al adalah aluminium, NO3 adalah nitrat. Yang berikutnya ketika ada logam golongan B dan non-logam poliatomik, penamaannya adalah nama logam diikuti Romawi yang menunjukkan biloks logamnya, diikuti nama ion poliatomiknya. Contohnya adalah SnSO4 2 kali. Sn adalah timah yang biloksnya adalah 4, SO4 adalah sulfat. Jadi SO4 kita harus tahu muatannya ya. Di sini SO4 itu kan muatannya adalah 2-. Berarti SO4 itu kan satu kesatuan yang muatannya -2. Karena SO4 di sini jumlahnya adalah 2, berarti saya kali 2 menjadi negatif 4. Berarti Sn-nya adalah plus 4 agar menjadi 0.
Berarti di sini timahnya bermuatan 4. Berikutnya pada suatu senyawa kovalen ini berasal dari non-logam dan non-logam. Aturan penamaannya adalah nomor non-logam 1, diikuti nama non-logam 1, diikuti nama non-logam 2, diikuti nama non-logam 2, diikuti kata-kata ida. Apa itu nomor? Jadi ini ya, 1 artinya mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, dan sebagainya. Jadi kita harus mengetahui nama dari nomor-nomor yang ada dalam suatu senyawa. Dengan catatan, jika unsur non-logam yang pertama berjumlah 1, maka kita tidak perlu menyebut kata mono di unsur pertamanya. Contohnya adalah CO2. Nah, di sini kan C-nya jumlahnya 1, tapi karena di sini C-nya unsur pertama, kita tidak perlu menyebutkan kata-kata mono. Jadi langsung saja C-nya adalah karbon, O-nya ada 2, 2 artinya adalah di, O adalah oksigen, ditambah ida menjadi oksida. Berikutnya ada P2O5, P-nya ada 2, 2 adalah di, berarti di, P adalah fosfor, kemudian 5 itu artinya adalah penta, berarti penta, O adalah oksigen tambah ida menjadi oksida. N2O berarti 2 artinya adalah di, N adalah nitrogen, O-nya ada 1 berarti mono, O adalah oksigen ditambah ida menjadi oksida. Tapi aslinya sudah ada aturan penamaan yang baru yang dinamakan dengan sistem stok. Ini sudah digunakan secara internasional dalam penamaan IUPAC. Jadi tata nama stok pada senyawa yang tersusun atas non-logam dan non-logam itu kita gunakan jika unsur yang memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi dan bilangan tersebut bernilai positif. Nanti penamaannya adalah nama non-logam pertama diikuti Romawi. Jadi Romawi ini menunjukkan bilangan non-logamnya, diikuti nama non-logam yang kedua, diikuti kata-kata ida. Contohnya adalah SO3. SO3 ini S adalah belerang. Nah, kenapa bisa belerang 6? Jadi SO3 adalah senyawa netral yang sama dengannya adalah 0. O biloxnya selalu min 2 karena O-nya ada 3, berarti saya kali 3 menjadi min 6. Agar 0 berarti S-nya adalah plus 6. Nah, karena di sini plus 6 berarti belerangnya adalah belerang 6. Kemudian O adalah oksigen ditambah ida menjadi oksida. Begitu pula dengan N2O5. N ini adalah nitrogen. Nah, karena di sini N2O5 senyawa netral berarti sama dengannya 0. O biloxnya selalu negatif 2. Karena ada 5 berarti saya kali 5 menjadi negatif 10. Berarti N-nya harus plus 10. Tapi plus 10 ini untuk N yang jumlahnya 2. Berarti ketika sendiri adalah plus 5. Karena di sini bilox N-nya adalah plus 5, berarti nitrogen 5 oksida. Jadi ini ada perbedaan antara penamaan lama dengan penamaan menurut sistem stok. SO3 ini untuk penamaan yang lama itu namanya adalah belerang trioksida, tapi menurut sistem stok namanya adalah belerang 6 oksida. NO itu adalah nitrogen monoksida, tapi menurut sistem stok namanya adalah nitrogen 2 oksida, dan N2O5 itu kalau penamaan biasa di nitrogen pentaoksida, tapi menurut sistem stok adalah nitrogen 5 oksida. Berikutnya ada tata nama asam untuk molekul biner yang terdiri dari 2 unsur. Nanti kita tinggal sebutkan kata-kata asam diikuti nama unsur kedua plus ida. Contohnya adalah HCl, berarti asam, Cl adalah klorin tambah ida menjadi klorida. H2S, H-nya adalah asam, kemudian S adalah sulfur ditambah ida menjadi sulfida. Ini A ya. Kemudian HF, H-nya adalah asam, F adalah fluorin tambah ida lebur menjadi fluorida. Kemudian ada tata nama asam untuk molekul poliatom. Kita tinggal sebutkan kata-kata asam diikuti nama ion poliatomiknya. Contohnya H2SO4 namanya adalah asam sulfat. H2SO3 hanya adalah asam, SO3 namanya adalah sulfit. H2C2O4, C2O4 tadi namanya adalah oksalat.
Untuk tata nama basa, jika logamnya dari golongan A, berarti nanti nama logam diikuti kata-kata hidroksida. Contohnya LiOH, Li adalah litium, tinggal diikuti kata-kata hidroksida. BaOH2, Ba adalah barium, OH adalah hidroksida. Tapi kalau logamnya berasal dari golongan B, berarti nama logam diikuti Romawi atau biloks dari logamnya diikuti kata-kata hidroksida. Contohnya CuOH2. Namanya adalah tembaga 2 hidroksida. Jadi OH itu kan satu kesatuan yang muatannya adalah -1 aslinya. Karena di sini OH-nya ada 2, berarti kan kalau saya kali 2 menjadi -2. Agar 0 berarti Cu-nya adalah positif 2. Atau kita bisa cari menggunakan cara biasa lah seperti tadi. Nah, yang penting kita bisa menghitung biloksnya. FeOH3 namanya adalah besi 3 hidroksida. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari tata nama senyawa. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.